Oke. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita akan membaca kitab suci dari Injil Matius bab 6 ayat 5 sampai dengan 15. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu di tempat yang tersembunyi, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pertama pastor minta maaf. Maaf 1000 kali maaf. Maaf kalau boleh sampai 72 orang yang ikut ibadat ini. Ya, 37 kali 7 kali 7 lebih daripada itu. Minta maaf. Saya tidak perlu menceritakan mengapa sampai bukan pastornya yang terlambat. Ya, tapi karena komputernya bermasalah, HP-nya bermasalah, baru kemudian audionya dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan jadwal saya harus terundur begitu jauh dari jadwal yang sebenarnya. Sekali lagi minta maaf. Saya coba berefleksi sejenak. 1 menit sebelum semuanya sudah oke. Mengapa ini terjadi? Dan hal yang luar biasa adalah ternyata bacaan hari ini dan terlebih khusus refleksi yang menjadi tema kita hari ini adalah kekuatan mengampuni. Saya tidak mau membenarkan diri ya. Tetapi kalau ada di sini yang ikut ibadat di sini yang tidak bisa mengampuni, memaafkan pastor, berarti cepat-cepat keluar Jo, orang Manado bilang. Ya. Karena apa? Mengampuni bagi banyak orang bukanlah suatu perkara yang mudah.
semudah membalikkan telapak tangan. Ketika kita disakiti oleh orang yang kita sangat dekat, teman, sahabat, ketika kita dikecewakan oleh suami, oleh istri, oleh anak-anak, ketika kita difitnah, dan sebagainya, terkadang bagi kita melepaskan pengampunan terasa begitu berat, amat berat. Saya rasa kita masing-masing punya pengalaman tersendiri soal mengampuni. Tidak mudah dan tidak gampang. Apalagi ketika kita mengalami pengalaman-pengalaman seperti yang saya bilang tadi. Namun, bagi orang Katolik, bagi orang Kristen, mengampuni adalah kewajiban. Mengampuni adalah sebuah keharusan. Berulang kali, kalau kita ketik di Google atau kita pernah membaca kitab suci dan menulis kata mengampuni, banyak sekali diulas dan ditulis tentang satu kata ini, mengampuni. Bagaimana caranya? Saudara-saudari yang terkasih, apa keuntungan yang kita peroleh ketika kita mampu mengampuni? Pertama, dalam bacaan tadi, Matius 6 ayat 14 diungkapkan dengan amat jelas. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Syarat utama agar kesalahan, dosa kita diampuni oleh Tuhan adalah dengan kita terlebih dahulu mengampuni kesalahan orang. Melepaskan pengampunan bukan hanya berdampak pada pribadi kita sendiri, kita bisa lega dan lain sebagainya, namun lebih pada hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan mengasihi dan mengampuni orang-orang yang juga bisa mengampuni orang lain. Dan itu terungkap dengan jelas dalam doa Bapa kami. Ya. Bagaimana mungkin kita bisa berdoa-doa Bapa kami sementara waktu kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Bagaimana mungkin kita memohon pengampunan kepada Tuhan sementara waktu kita tidak mampu memberi pengampunan kepada orang-orang yang pernah menyakiti hati kita? Yang kedua, ada perasaan lega, ada perasaan sukacita, ada damai sejahtera. Saya yakin 100%, kalau boleh 1000%. Ya. Ketika orang mampu melepaskan pengampunan, hidupnya akan terasa lega. Bebannya bisa terlepas. Urusan kita dengan orang lain beres. Tidak ada lagi yang halangi buat kita untuk bersukacita dan bergembira. Apa gunanya kita menyanyikan lagu-lagu dengan penuh kegembiraan dan pujian, sukacita, tapi dalam hati kita masih ada duri. Tidak bisa mengampuni suami, tidak bisa mengampuni istri. Apalagi orang-orang yang utang lalu tidak bisa mengembalikan utang. Yang ketiga, hidup kita berkenan bagi Tuhan. Jelas, orang yang mengampuni tidak meninggalkan masalah di hidupnya. Kesalahannya diampuni Tuhan, hidupnya berkenan bagi Tuhan.
sangat berbeda antara kehidupan orang yang mengampuni dan tidak mengampuni. Ketika kita tidak bisa mengampuni orang lain, ketika kita tidak bisa punya kemampuan mengampuni orang lain, maka satu, tadi Pastor sudah jelaskan di awal, kesalahan kita tidak diampuni oleh Tuhan. Itu jelas. Sangat jelas. Diungkapkan dalam Injil Matius tadi. Yang kedua, akar pahit. Hidup tersiksa. Tidak ada damai sejahtera. Menyanyi, haleluya, haleluya. Hari-hari menyanyi Mazmur setiap hari Minggu. Tetapi kalau dalam hatinya tidak akan menampakkan damai sejahtera ketika dia tidak bisa mengampuni orang lain. Umatku yang terkasih, ketika kita tidak mengampuni, fokus kita tertuju pada keburukan orang dan tidak melihat kekurangan kita. Maka benarlah sabda Tuhan, amat mudah dan gampang kita melihat selumbar yang ada di mata orang lain daripada balok yang ada di mata katong. Orang pemata lebih mudah, lebih gampang. Marilah kita saling mengampuni. Bukan saling menghakimi. Membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan untuk boleh mengalami Tuhan berbelas kasih dan kerahman ilahinya yang memancar dengan jelas. Air dan anggur yang menjadi lambang ekaristi, yang menjadi simbol dan tanda pengampunan Tuhan bagi umat yang berdosa. Tuhan disalibkan untuk boleh mengangkat kita semua, melepaskan kita semua dari keberdosaan. Maka panggilan satu-satunya bagi kita adalah kemampuan mengampuni orang lain. Sekali lagi, Pastor bilang, mengampuni itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tidak gampang, tidak mudah. Tidak semudah pastor mengatakan, kasih ampun okwa. Apalagi ketika kita berhadapan dengan orang-orang, misalnya contoh, suami kita yang telah menyakiti dan telah menodai inti sakramen perkawinan. Orang Manado bilang, bahugel. Ya, enggak gampang, enggak mudah. Sini, kita kasih ampun, sini. Enggak gampang dan mudah. Karena lebih gampang mulut kita mengucapkan, ya kita kasih ampun. Tidak. Kalau itu tidak berdasarkan atau keluar dari dalam hati kita. Karena itu satu psikolog bilang begini, kecantikan seorang wanita bukan tampil dari fisiknya, tetapi dari inner beauty-nya. Kecantikan di dalam, kemampuan dia mengampuni akan kesalahan dan keberdosaan orang lain. Semoga di masa Prapaskah ini, lewat doa, lewat derma, lewat kurban, kita dimampukan untuk boleh mengampuni kesalahan orang lain. Dan mudah-mudahan pun umatku yang terkasih bisa mengampuni kesalahan pastormu yang terlambat ini. Mudah-mudahan refleksi kita hari ini
membantu kita untuk boleh sampai pada pengampunan yang sesungguhnya, dan membantu kita untuk boleh mengalami pengalaman prapaskah dan boleh berpuncak pada peristiwa kebangkitan Paskah abadi. Semoga demikian. Amin.